Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karma dengan NIM H0523055 dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum yang terdiri dari landasan pengembangan kurikulum, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum, kurikulum multikultural masa mendatang, pengembangan kurikulum sebagai ide, pengembangan kurikulum sebagai dokumen, dan pengembangan kurikulum sebagai proses. Yang pertama, pengertian pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan konsentris merupakan salah satu model pengembangan kurikulum yang populer di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada konsep pemahaman yang berpusat pada anak dengan materi pelajaran yang disusun secara spiral dan berulang. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum terbagi atas 4, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Pengembangan kurikulum didasari oleh pandangan filosofis tentang tujuan pendidikan dan peran pendidikan dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa. Yang kedua, landasan psikologi. Pengembangan kurikulum mempertimbangkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Kurikulum harus sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pengembangan kurikulum harus relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang keempat, landasan teknologis. Pengembangan kurikulum harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum terbagi atas 3, yaitu yang pertama, penerapan. Kurikulum lintas budaya mendorong penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Guru dapat menggunakan bahan ajar yang mencerminkan berbagai budaya, dan siswa didorong untuk saling menghargai perbedaan. Yang kedua, keuntungan. Pendekatan lintas budaya membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, toleransi, dan rasa empati terhadap budaya lain. Hal ini penting dalam mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang semakin global dan beragam. Yang ketiga, tantangan. Tantangan adalah untuk memastikan bahwa kurikulum lintas budaya tidak hanya menampilkan budaya dominan, tetapi juga mewakili berbagai budaya dalam masyarakat. Guru juga perlu memahami dan mengelola potensi konflik budaya yang mungkin muncul di kelas. Yang keempat, kurikulum multikultural masa mendatang terbagi atas 4, yaitu yang pertama, fokus pada kompetensi. Kurikulum masa depan menekankan pada pengembangan kompetensi siswa seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Kompetensi ini penting untuk menghadapi tantangan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Yang kedua, teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah kunci untuk membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan efektif. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengakses sumber belajar dan belajar dengan cara yang lebih inovatif. Yang ketiga, pengembangan karakter. Kurikulum harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti integritas, toleransi, dan tanggung jawab. Ini penting untuk membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Yang keempat, fokus pada keterampilan abad 21. Kurikulum harus membekali siswa dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Keterampilan ini penting untuk kesuksesan di masa depan. Yang kelima, pengembangan kurikulum sebagai ide terbagi atas 3, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Proses pengembangan kurikulum dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam kurikulum yang ada. Yang kedua, pengembangan konsep. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah mengembangkan konsep atau ide baru untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, penyusunan kurikulum. Penilaian konsep yang telah dikembangkan kemudian diwujudkan dalam bentuk kurikulum yang tertulis. Kurikulum ini berisi tujuan materi, pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Yang keenam, pengembangan kurikulum sebagai dokumen terbagi atas 4, yaitu tujuan, materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Yang terakhir, pengembangan kurikulum sebagai proses terbagi atas 3, yaitu yang pertama, perencanaan proses. Pengembangan kurikulum dimulai dengan tahap perencanaan. Tahap ini meliputi pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan perumusan tujuan kurikulum. Yang kedua, implementasi. Setelah kurikulum disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi kurikulum di lapangan. Tahap ini meliputi penyampaian materi pelajaran, pelaksanaan metode pembelajaran, dan penilaian. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas kurikulum. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kurikulum agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.